Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-12 dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu melalui program Ini Baru Terang. Saya akan membagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini ke dalam 3 bagian, namun nanti diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Bagian pertama adalah hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan untuk pelajaran Minggu dan juga Senin. Bagian kedua adalah mengenal dan memantulkan karakter Tuhan untuk pelajaran Selasa dan juga Rabu. Dan bagian ketiga adalah perubahan hidup untuk fokus pelajaran di hari Kamis. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Hidup orang percaya itu harus bertumbuh. Dan pertumbuhan rohani itu bukanlah sesuatu yang berhenti di satu titik. Melainkan itu adalah sebuah proses pengenalan akan Tuhan yang tanpa henti selama kita hidup. Dan pelajaran sepanjang minggu ini kita diajak untuk melihat bagaimana ketaatan kepada petunjuk Tuhan itu dan juga pengenalan akan jalan-jalannya yang penuh kasih akan menolong kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan Musa adalah contoh atau menjadi teladan bahwa semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita masuk ke garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada pelajaran, lalu ada tema, dan juga ada penerapan. Kita lihat warna yang sama, pelajaran Minggu dan juga Senin, artinya temanya yang sama. Kemudian Selasa dan Rabu juga dengan tema yang sama, dan Kamis dengan tema yang tersendiri. Anda juga bisa melihat di bagian tema ada tanda panah, artinya hubungan pribadi yang menjadi tema di pelajaran Minggu dan Senin. Setelah kita memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal dan memantulkan karakter Tuhan. Itulah tema pelajaran Selasa dan juga Rabu. Dan setelah kita mengenal dan memantulkan karakter Tuhan, maka tema di pelajaran hari Kamis, kita akan mengalami perubahan hidup. Itu untuk tema. Sekarang mari kita lihat rincian pelajarannya. Di pelajaran di hari Minggu dan juga Senin, temanya adalah hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Fokus di hari Minggu, kita diberikan pelajaran tentang kemah pertemuan, tempat di mana Musa bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu berapa sering bertemu, tapi yang pasti pertemuan Musa dengan Tuhan membuatnya semakin akrab dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan Keluaran 33:11 katakan Musa berbicara dengan Tuhan seperti kepada seorang teman. Walaupun bukan langsung bertatap muka, tapi ini menandakan hubungan yang akrab. Lalu kemudian Tuhan juga mengilhami Musa untuk menulis kitab Ayub dan Kejadian. Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan Ulangan 34 ayat 5 katakan, Musa adalah hamba Allah yang setia. Lalu kemudian fokus di pelajaran hari Senin. Ini masih tentang kedekatan Musa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengenal Musa. Musa mendaki gunung untuk menghadap Tuhan. Kurang lebih 7 kali dia melakukan hal itu. Karena memang Tuhan memerintahkannya. Kemudian Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Kurang lebih 3 kali Musa melakukan hal itu atas perintah Tuhan. Dan bahkan Musa masih terus ingin mengenal jalan-jalan Tuhan. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin besar kerinduan untuk lebih mengenal. Itu sebabnya Musa katakan, beritahukan jalanmu sehingga aku mengenal. Dan kita tahu, Tuhan menyatakan dirinya agar manusia mengenalnya. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 3 katakan, satu-satunya hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu fokus di pelajaran hari Minggu dan juga Senin. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Selasa dan Rabu. Temanya adalah mengenal dan memantulkan karakter Tuhan. Penerapannya bagaimana? Di pelajaran hari Selasa, Musa menyadari bahwa kemuliaan Tuhan itu ternyata bukan sekedar cahaya atau kemilau atau sinar dari Tuhan. Akan tetapi kemuliaan Tuhan itu adalah pernyataan kebaikan atau karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu merangkul setiap orang yang bertobat. Dan pernyataan kemuliaan Tuhan yang terbesar adalah kematian Yesus di kayu salib. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah pernyataan kemuliaan Tuhan yang terbesar. Lalu apa peran kita? Setelah kita
mengenal kemuliaan Tuhan itu. Peran kita adalah memantulkan karakter atau kemuliaan Tuhan itu. Kebaikannya, kemurahannya, dan juga kasihnya. Itu fokus di hari Selasa. Sekarang kita fokus di hari Rabu. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib bagi umatnya. Kita semakin mengenal bahwa Tuhan akan melakukannya bagi kita. Tuhan itu pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, sebagaimana yang Yoel pasal 2 ayat 13, dan juga kitab para nabi yang lain tuliskan, serta pemazmur. Dia mengasihi kita sehingga kita mengasihi dia. Lihat, kita semakin mengenal siapa Tuhan itu. Lalu apa peran kita? Peran kita adalah menuruti perintah Tuhan, karena itu juga adalah gambaran karakter Tuhan. Itu fokus di pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita masuk di hari Kamis. Temanya adalah perubahan hidup. Jadi setelah tadi Minggu dan Senin membahas tentang hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, lalu itu menghasilkan pengenalan akan siapa Tuhan dan kemudian akan memantulkan kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian di hari Kamis, setelah kita mengenal, lalu kemudian memantulkan kemuliaan Tuhan, kita pun akan mengalami perubahan hidup. Bagaimana penerapannya? Musa ketika dia turun dari gunung, wajahnya bercahaya. Mengapa bisa? Itu karena Musa membuka diri kepada Tuhan dan Tuhan mengubahkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 12 ayat 2. Kita juga harus mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. 2 Korintus 3 ayat 12-18. Dan kita harus bersedia membuka diri kita untuk hidup baru. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Kesimpulannya, kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar cahaya atau kuasa. Itu adalah pernyataan karakternya yang penuh kasih, setia, dan juga adil. Musa melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kebaikan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian para nabi sebagaimana Nehemia 9 ayat 17, Yoel 2 ayat 13, Yunus 4 ayat 2, dan juga pemazmur, Mazmur 103 ayat 8. Mereka meneguhkan karakter Tuhan yang adalah pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Itulah kemuliaan Tuhan, karakternya. Dan kedatangan serta kematian Yesus adalah puncak dari pernyataan kemuliaan Tuhan yang terbesar. Maka, sebagai umat percaya, kita dipanggil untuk memantulkan kemuliaan itu, memantulkan karakter Tuhan itu melalui hidup kita yang sudah diubahkan. Kemuliaan Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui, akan tetapi untuk mengubah kita dan juga untuk dipantulkan lewat kehidupan kita kepada orang lain. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita untuk mengetahui kemana arah pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Saya tetap mengingatkan untuk kita terus belajar secara pribadi, membuka lembaran pelajaran, membuka Alkitab, agar kita mendapat berkat rohani dari pelajaran Sekolah Sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.